Permata yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan agar senantiasa waktu yang Dia berikan kepada kita bisa pakai untuk dapat memuliakan nama Tuhan, di mana kita mengambil bagian untuk dapat merenungkan firman Tuhan sebagai pengingat bagi jiwa dan kehidupan kita akan kuasa dan kebenaran Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, menunjukkan bagaimana Engkau selalu hadir bagi kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar senantiasa selalu dibekali dan diingatkan oleh kebaikan dan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, roh Tuhan ada pada kami, terlebih-lebih ketika kami belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Kita buka di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Saya akan membacakan ayat 9 sampai dengan ayat 10 kepada kita. Demikian firman-Nya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah gelap menuju terang, atau dalam bahasa Karo, gelap ku terang. Permata Tuhan yang terkasih, kiranya luar biasa penyertaan Tuhan bagi seluruh kehidupan permata-permata dimanapun berada. Kiranya pada saat ini bagaimana kita diingatkan kembali, bagaimana kita sebagai orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk dapat keluar dari kegelapan dunia menuju ke dalam kehidupan yang terang seperti yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16, jelas sekali ketika Yesus berkhotbah. Ya, bagian khotbah Yesus di atas bukit menerangkan bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan akan dipanggil untuk keluar dari kehidupan kegelapan untuk menjadi terang, dan mereka harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana itu prosesnya agar kita bisa menjadi garam dan terang? Tentunya salah satunya kita memiliki rasa, dan kita memiliki dampak terhadap dunia ini. Dengan demikian, kalau kita melihat juga di PA Permata kita di minggu ini, kita semua yang percaya kepada Tuhan, bukan berhenti iman itu dari apa yang kita ucapkan, tapi iman itu adalah berbuat. Perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita keluar dari ketidakbaikan di hadapan Tuhan untuk memulai satu kehidupan yang baik sebagaimana Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Jadi dengan demikian, untuk dapat sampai kepada fase tersebut, saudara-saudara yang terkasih, tentu satu hal yang perlu kita renungkan adalah, siapa saya di hadapan Tuhan? Apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan? Bagaimana saya memaknai pemahaman pemanggilan Tuhan terhadap diri saya untuk dapat menjadikan diri saya sendiri lebih berarti lagi akan kehidupan yang bermakna dan bernilai, bahkan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, satu hal yang diingatkan melalui firman Tuhan ini adalah bagaimana kita sebagai bangsa-bangsa yang terpilih. Ingat saudaraku, Anda dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Berarti kalau kita berbicara soal pemilihan, berarti di sini ada
kekhususan, dan kriteria orang yang akan dipilih. Dan perlu kita ingat adalah kita dipilih bukan karena kehebatan kita, tapi kita dipilih oleh karena anugerah Allah bagi kita. Kita dipilih bukan karena kelayakan kita, tapi kita dipilih karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Luar biasa. Dan yang kedua yang perlu kita camkan lagi adalah yang memilih kita itu Allah sendiri. Inisiatif daripada Tuhan. Sungguh hebat kehidupan kita di mata Tuhan. Sungguh spesial kita di mata Tuhan. Bagaimana yang memilih kita itu bukan manusia yang penuh dengan dosa. Manusia saja yang memilih kita. Pasti kita akan bangga, apalagi pemilihan yang untuk yang baik. Tapi ini kita dipilih oleh Allah sendiri, dan Allah yang melakukan pemilihan kepada kita, dan kita dipilih menjadi imam-imam yang rajani. Artinya kemampuan kita, keterbatasan kita, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat menjadi penyambung lidah Allah itu bagi kehidupan kita di dunia ini. Penyambung lidah Allah artinya bagaimana kita dilayakkan untuk menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan bagi dunia ini. Spesial banget, sangat spesial. Karena tidak semua orang akan dipakai oleh Tuhan. Bagaimana kita dijadikan sebagai imamat yang rajani, memiliki wibawa, memiliki kemampuan, itu semuanya atas pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Dan bagaimana kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup dalam terang yang abadi yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa sekali ketika kita merenungkan firman ini. Tuhan merasa kita adalah orang yang spesial. Kenapa masih kita memberikan diri kita untuk hidup dalam kegelapan? Kenapa orang yang spesial di mata Tuhan tetap hidup dalam perbuatan yang tidak baik? Seharusnya ketika Tuhan sudah memanggil kita dari kehidupan kegelapan untuk hidup dalam terang yang abadi yang Tuhan berikan bagi kita, sudah selayaknya kita semua permata-permata yang terkasih menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak terang yang tidak hidup dalam kegelapan, yang tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran dunia yang membawa kita hidup dalam kegelapan. Tapi kita memiliki nilai plus di mata Tuhan. Kita mampu keluar dari gelap itu, dan kita bisa memberikan seberkas cahaya buat kegelapan yang ada di dunia ini. Itulah yang dipanggil Tuhan atas kehidupan kita. Dan yang kedua yang menjadi renungan kita di PA Permata ini adalah bagaimana kita yang dahulu kehidupan kita bukan sebagai umat Allah, tapi ketika Allah menjadikan kita sebagai anaknya, kita hidup dalam keluarga Allah itu sendiri. Bagaimana orang yang hidup dalam keluarga Allah? Tentu semua sikap hidup kita, pola pikir kita, hati kita, perbuatan kita, itu seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, pemilik kehidupan kita itu sendiri. Keluarga Allah itu harus menunjukkan identitas yang jelas sebagai keluarga Allah. Karena kita orang-orang pilihan ini menjadikan hidup kita sebagai umat Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Dahulu kamu tidak hidup dalam kasih, tapi sekarang kamu menerima belas kasihan Tuhan. Itulah proses pemilihan kehidupan kita. Kita dilayakkan, kita dipilih karena kasih Tuhan. Hendaklah kiranya kasih Tuhan itu menyala-nyala atas diri kita, menyala-nyala dalam perbuatan kita, sehingga dunia melihat bagaimana kegelapan yang ada di dunia ini bisa diterangi oleh perbuatan anak-anak Tuhan melalui kehadirannya dimanapun dia berada. Itulah fungsi kita sebagai gereja di dunia ini, memberi rasa dan bisa memberi dampak kepada orang lain. Saudaraku, pada kesempatan ini, tentunya ketika kita menerima renungan firman Tuhan sebagai dasar PA kita ini adalah bagaimana kita merespon panggilan Tuhan atas diri kita. Apakah kita memiliki komitmen untuk dapat mengabarkan kabar sukacita bagi dunia ini, sehingga melalui perbuatan yang kita lakukan, sikap hidup kita, hidup sebagai anak-anak terang,
Itu adalah salah satu bagian pemberitaan kita akan Allah kita yang begitu dahsyat dan hebat. Amin. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya di PA Permata di minggu ini, marilah anak-anak Permata, anak-anak muda Tuhan, kiranya semua dibekali dan dimampukan, memiliki semangat, memiliki komitmen yang kuat. Kiranya kita dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena kita sudah dipilih dan kita sudah diasingkan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Respon itu sebagai suatu hal yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Nyatakanlah Tuhan itu dalam karyamu. Nyatakanlah Allah itu sebagai satu bukti hidup dan hadir di dalam kamu, bahwa kamu milik Allah, bukan milik dunia ini, tapi kamu adalah bangsa kepunyaan Allah. Nyatakan kemampuan kamu, diri kamu, pekerjaan kamu, dan apapun yang kamu lakukan, bahkan di dalam pendamping hidup kamu kelaknya. Semua itu dilakukan bagaimana kamu hidup sebagai anak-anak terang. Terpuji nama Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau layakkan kami merenungkan dan melakukan firman-Mu. Berkati ini sebagai kekuatan dan pengingat bagi kehidupan kami, agar kami bisa menjadi anak-anak terang dan tidak hidup dalam kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.